keluarga bisa melayani Tuhan. Saudara-saudara yang keluarganya belum di dalam Tuhan, terus berdoa, ya, doa dengan tekun sehingga satu saat kita semua bisa melayani Tuhan. Terima kasih saudara Billy dan worship team sudah melayani siang ini. Saudara, satu hari seorang istri merasa belakangan ini suka pusing-pusing, gampang capek. Lalu dia ke dokter, saudara. Pulang dari dokter, dia cerita sama suaminya, "Pak, ternyata aku tidak apa-apa, Pak. Ya. Kata dokter, mungkin aku cuma ya stres begitu ya, karena belakangan ini pikiran dan sebagainya." Lalu saran dokter apa? Istrinya bilang, "Kata dokter, mungkin kalau kita bisa pergi ke Bahama atau ke Hawaii begitu, mungkin bisa sembuh, Pak." Gitu. "Kita enaknya kemana ya, Pak?" Papanya bilang, "Enaknya kita ke dokter lain saja." Saudara, mari kita membaca surat 2 Timotius pasal yang keempat. Kita akan membaca surat 2 Timotius pasal yang keempat. Kita baca mulai ayat ke-6 sampai yang ke-10. Surat 2 Timotius pasal keempat ayat 6 sampai ke-10. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Sampai di sini firman Tuhan untuk kita sekalian. Mari kita berdoa sebelum kita belajar firman-Nya. Tuhan, terima kasih untuk puji-pujian indah yang boleh kami nyanyikan sebagai suatu pengucapan syukur atau pengagungan kepadamu, maupun juga sebagai doa kerinduan kami. Seperti lagu yang terakhir, Tuhan, biarlah itu menjadi realita atas kami sekalian, bahwa kami boleh setia, boleh mengasihi Engkau sampai akhir hidup kami, karena tiada yang seperti Engkau, ya Tuhan, Allah yang hidup, Allah Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa. Berkati jam ini, biarlah kami tidak pulang dengan hati yang kosong, tetapi Roh Kudus sendiri yang boleh bekerja, yang makin meneguhkan iman kami, yang makin mendorong kami itu lebih setia kepada-Mu ya Bapa, karena Engkau setia, karena Engkau sayang kami, karena Engkau menyediakan mahkota bagi kami. Mohon urapan Tuhan atas hamba-Mu yang penuh kekurangan dan kelemahan ini, juga atas Brand maupun hamba-hamba Tuhan di gereja-gereja Tuhan, para guru sekolah minggu, di dalam kami memberitakan firman-Mu, supaya firman-Mu itu boleh sungguh-sungguh jatuh di hati yang subur. Jemaat-Mu boleh bertumbuh atasnya dengan akar yang dalam. Terima kasih Bapa. Dan firman-Mu sendiri terus dan terus menerus bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, di tahun 40-an
Ada seorang yang pintar sekali, saudara. Di zaman itu masih jarang orang yang bisa punya gelar doktor. Tapi orang ini, saudara, gelar PhD-nya itu bukan cuma satu, tapi dua, saudara. Yang satu di bidang agriculture, PhD yang kedua di bidang bahasa Greek and Hebrew. Jadi ini orang yang pintar sekali, saudara. Namanya Clarence Jordan. Ada yang pernah dengar tentang tokoh ini? Yang menarik, saudara, setelah orang ini mendapat gelar 2 PhD, instead of dia bekerja di perusahaan atau mengajar di sekolah sehingga secara finansial dia akan berkecukupan dan menjadi populer, Clarence Jordan justru membuka suatu organisasi yang bernama Koinonia. Tahu arti Koinonia? Persekutuan, ya. Ada marturia, panggilan gereja ada 3 kan? Marturia, diakonia, dan koinonia. Ya, koinonia itu persekutuan, saudara. Dia membuka Koinonia Farm di Americus, Georgia, tahun 1940. Tujuannya untuk apa, saudara? Untuk membantu para petani, baik yang kulit hitam maupun kulit putih, mereka yang miskin ini, saudara, supaya dibantu, dibekali dengan pengetahuan yang cukup mengenai agriculture, sehingga mereka bisa menjadi farmers yang berhasil. Nah, of course, saudara, di zaman itu, apalagi di Deep South, banyak orang tidak setuju, khususnya segregasi yang masih kuat di kalangan orang kulit putih. Mereka menentang Clarence Jordan. Bukan cuma itu saja, saudara. Pada tahun 54, Ku Klux Klan, setelah melihat bahwa Clarence Jordan meskipun diancam, meskipun dipersulit, tetap dia pada visinya untuk menolong kulit putih, kulit hitam bersama-sama membangun satu farm yang berhasil. Tapi tidak digubris. Maka tahun 54 KKK, saudara, membakar semua properti dari Clarence Jordan. Rumahnya ditendai. Orang-orang yang tinggal di farm itu pada melarikan diri, saudara. Clarence Jordan tetap masih hidup. Besok paginya, saudara, rumahnya, taman kebunnya itu sudah roboh semua, saudara. Ketika reporter pagi-pagi datang mendengar apa yang baru terjadi semalam, dia lihat Clarence Jordan sedang mencangkul bersama, lalu menanami lagi apa yang sudah dihancurkan oleh KKK itu, saudara. Lalu reporter ini bertanya, apa yang terjadi? Kenapa? Kenapa kamu masih tetap melakukan itu? Clarence Jordan tetap diam dan terus mencangkul. Sampai kemudian reporter itu jengkel, saudara. Ngapain orang seperti kamu, orang yang pintar, orang intelektual, mau bekerja seperti ini? Akhirnya Clarence menjawab dengan tegas, about as successful as the cross. Sir, I don't think you understand us. What we are about is not success, but faithfulness. We are staying. Good day. Kembali lagi dia cangkul, saudara. Saudara, Clarence ini meskipun menghadapi tantangan, pressure, bahkan di-attack sekalipun, dia tetap setia dengan beban yang Tuhan berikan di hatinya. Sehingga kemudian, saudara, dengan susah payah dia membangun kembali Koinonia, dan farm itu makin kuat. Saudara, kesetiaan merupakan sesuatu yang indah, sesuatu yang penting, sesuatu yang sering Yesus ajarkan lewat perumpamaan-perumpamaannya, sesuatu yang Paulus tekankan berulang kali. Namun, saudara, kita harus akui bahwa setia itu tidak mudah. Saudara bayangkan, atau saudara yang pernah bikin New Year's resolution, ya, ada yang menulis, ya, saya mau ke gym tiap hari, ya. Oh, saudara bulan Januari, wah, giat, saudara, ya.
Tapi mulai Februari, mulai Maret, saudara lihat itu jinnya mulai makin berkurang. Nah, kalau summer ini mungkin karena guilty feeling saudara ya, apalagi waktu libur mulai penuh lagi. Tapi saudara nanti lihat bulan Oktober, pasti jumlahnya makin berkurang. Mungkin saudara menulis malam tahun baru saya mau baca Alkitab tiap hari 3 pasal. Minggu pertama, wah 3 pasal. Minggu kedua, aduh kok banyak nih 3 pasal. 2 pasal aja lah gitu ya. Bulan kedua, ya 5 ayat saja. Saudara, tidak mudah ya, setia. Kita kadang baru pulang dari KKR atau ikut retreat, waduh hatinya berkobar-kobar, semangat melayani Tuhan. Tapi setelah sekian minggu, sekian bulan, kita seperti soda itu saudara ya. Kalau habis dikocok-kocok begitu dibuka langsung bus uangnya. Tapi habis itu udah. Di dalam pernikahan juga saudara sangat menyedihkan. Ada suami istri ya, yang katanya saling mencintai, bahkan sudah berjanji di hadapan Tuhan untuk setia satu dengan yang lain. Tapi dalam perjalanan pernikahan mereka tidak setia satu dengan yang lain. Bahkan saudara di dalam pelayanan juga ini terjadi. 2 hari yang lalu saya membaca satu artikel yang membuat saya merenung saudara. Katanya menurut penulis itu dari studi saudara, 1.500 hamba Tuhan, 1.500 saudara, setiap bulan meninggalkan pelayanan sebagai hamba Tuhan dan bekerja di profesi yang lain. 1.500. Saya coba cari tahu kenapa seorang pendeta kemudian berganti bekerja di kantor dan sebagainya. Alasan yang terbanyak, burn out. Saya harap saya tidak sampai seperti itu. Bagaimana dengan iman saudara? Saudara, mungkin saudara sendiri sudah pernah menjumpai ada orang-orang tadinya setia kepada Tuhan, tapi somehow saat ini meninggalkan Tuhan. Saudara, kalau kita menyaksikan hal seperti itu, jangan kita berpikir ya, aku tidak akan seperti mereka ya. Aku akan tetap setia. Ingat saudara, kita perlu belajar dari siapa? Petrus ya. Pada waktu Yesus bilang, Petrus berdoa, berjaga-jaga. Sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkali aku 3 kali. Petrus jawabnya gimana? Tidak mungkin Tuhan, tidak mungkin. Aku akan setia kepadamu. Aku bahkan akan rela mati bersama dengan engkau. Tapi ternyata karena dia tidak berjaga-jaga dan berdoa, saudara, Petrus menyangkali Tuhan. Kita pun saudara, saya harap tentu tidak. Saya berdoa tentu tidak ada satupun dari kita yang akan menyangkali Tuhan. Tapi saudara, kalau kita tidak hati-hati, itu pun bisa terjadi. Hari ini kita mau belajar dari seorang yang bernama Demas. Mungkin tokoh ini tidak familiar bagi saudara. Kenapa? Karena memang tidak ada satu orang Kristen pun yang mau menamakan anaknya Demas. Saya juga belum pernah ketemu ada orang Kristen namanya Demas, saudara. Tapi nama Demas, saudara, paling tidak disebutkan 3 kali di dalam Alkitab. Siapa Demas ini, saudara? Nah, kita mau belajar dari kasus Demas ini supaya kita jangan sampai, saudara, kita yang hari ini setia, kita yang hari ini mengasihi Tuhan, tetapi oleh karena faktor-faktor tertentu kita bisa menjadi tidak setia. Saudara, siapa Demas? Di Kolose 4 ayat 14, Kolose 4 ayat 14, ketika Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Kolose, dia bilang, oke, kita baca saja Kolose 4 ayat 14. Salam kepadamu dari tabib atau dokter Lukas yang kekasih dan dari Demas. Yang kita baca Filemon. Filemon itu sebelum Ibrani, hanya 1 pasal saja. Filemon ayat 23, 24.
Filemon 23:24. Salam kepadamu dari Epafras, temanku sepenjara karena Kristus Yesus, dan dari Markus, Aristarkus, kemudian siapa? Demas dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Jadi saudara, Demas, dari paling tidak 2 ayat ini kita mendapat informasi bahwa dia adalah seorang anak Tuhan. Bukan sekedar anak Tuhan, saudara. Dia rupanya seorang pemimpin yang cukup dikenal, ya. Sehingga ketika Paulus menulis surat kepada jemaat di Kolose, Paulus bilang salam dari Demas. Berarti jemaat di Kolose familiar, kenal dengan Demas. Kemudian ketika Paulus juga menulis surat kepada Filemon, Paulus juga berkata salam kepadamu dari Demas. Berarti Filemon juga kenal dengan Demas. Para penafsir sudah percaya Demas ini adalah seorang pemimpin Kristen, bahkan seorang pemimpin yang cukup berpengaruh dan penting, sehingga Paulus tadi menyebutkan Demas adalah salah seorang teman sekerja, teman sepelayanan dari Paulus. Bayangin saudara, ini teman sekerja dari Rasul, saudara. Tapi apa yang terjadi, saudara, saat Paulus hendak meninggalkan dunia ini untuk selama-lamanya, di dalam pesan terakhirnya yang dia sampaikan kepada Timotius, Paulus juga menyebut nama Demas. Tetapi kali ini sudah disebutkan Demas telah meninggalkan aku. Meninggalkan di sini bukan dalam arti tidak lagi menjadi teman sekerja atau teman sepelayanan Paulus. Tapi ketika saya baca komentari saudara, banyak penafsir yang percaya bahwa Demas bukan saja meninggalkan Paulus, tetapi dia meninggalkan pelayanan, bahkan meninggalkan Kristus. Mari ya. Seseorang yang pernah melayani Tuhan, bahkan yang pernah bekerja sama dengan Paulus, juga Epafras. Epafras itu juga tokoh, orang penting saudara di Kolose. Tekun berdoa, tokoh iman yang kemudian juga dipenjarakan. Demas juga kenal baik dengan Epafras. Orang yang dikelilingi tokoh-tokoh iman seperti ini kemudian bisa meninggalkan Tuhan. Apa faktor yang menyebabkan? Mari kita baca ayat ke-10 tadi. Di sini ada 3 hal yang bisa kita gali, saudara. Proses sampai di mana Demas ini kemudian meninggalkan pekerjaan Tuhan. Ayat ke-10. Karena Demas, yang pertama apa saudara? Telah mencintai dunia ini. Demas telah mencintai dunia ini. Yang menarik saudara, kalau kita pelajari kata cinta di sini, di bahasa aslinya itu apa? Istilah kasih, istilah cinta yang biasanya digunakan oleh siapa? Allah. Seperti Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah kepada manusia, kepada dunia. Dan istilah kasih itu sekarang dipakai di sini, disebutkan Demas mengasihi, mencintai dunia ini. Saudara, rupanya penawaran, godaan dunia ini telah memikat hati Demas, sehingga hidupnya, hatinya dia fokuskan saudara kepada dunia ini. Berbeda dengan Paulus, saudara. Sangat menarik bahwa ayat ini ditulis 2 ayat sebelum kesaksian Paulus sendiri di akhir hidupnya. Saudara, Paulus
yang menghadapi begitu banyak penderitaan dan tantangan. Apa yang dia katakan tentang dirinya sendiri di ayat ke-7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sesuatu yang kontras antara Paulus dan Demas. Hati Demas terfokus mencintai dunia ini, tetapi Paulus hatinya terfokus kepada kasih Allah kepada dirinya. That makes difference. Saudara, hati-hati. Kalau hati kita tidak lagi suka merenungkan, tidak lagi menyadari, tidak lagi berfokus kepada kasih Allah, kasih Kristus yang sudah kita terima dan alami, kita juga bisa tergoda untuk berpaling dari Dia dan memfokuskan hati kita untuk mencintai dunia. Itulah sebabnya saudara, Rasul Yohanes yang banyak sekali, sering sekali berbicara mengenai bagaimana Allah itu mengasihi kita. Dia ingatkan kepada kita, hei ingat anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, Allah begitu mengasihi engkau. Sebab itu, apa nasihat dia? 1 Yohanes 2 ayat 15. Sudah lihat kembali di sini satu kontras, saudara. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, apa yang bisa terjadi? 1 Yohanes 2 ayat 15. Setelah dia berbicara bagaimana kita harus saling mengasihi seperti Kristus sudah mengasihi kita, di ayat ke-15 1 Yohanes 2 dia berkata, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka apa yang terjadi? Kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Saudara, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Benarkah kita lebih mengasihi Allah daripada dunia ini? Memang saudara, tawaran dunia itu seringkali menarik, saudara. Kalau tidak, orang tidak akan tergoda, saudara. Tapi Yohanes lanjutkan di ayat ke-16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Sudah beberapa waktu yang lalu saya pernah menceritakan pada sebagian dari saudara tentang bagaimana orang-orang di Alaska zaman dulu untuk menangkap serigala. Waktu itu belum ada senjata api, kalau mau lawan langsung juga takut saudara, tapi ada cara saudara untuk bagaimana menangkap serigala. Caranya gimana? Mereka sudah lumuri pisau yang tajam itu saudara, dilumuri dengan lemak, lalu frozen kan ya, dilumuri lagi dengan darah, dan itu frozen lagi, dilumuri terus dengan darah-darah, lalu sepanjang malam pisau tajam itu yang sudah dilumuri dengan lemak, dengan darah, ditaruh di tempat terbuka. Serigala saudara dari tempat jauh sudah mencium bau darah, dia datang saudara, datang, dia pikir wah makanan lesat saudara, dia mulai jilati, wah lesat saudara, dia nikmati, dia terus nikmati tanpa sadar karena lidahnya sudah diliputi dengan keinginan untuk makan, sampai kemudian tanpa sadar saudara, dia menjilati pisau yang tajam itu yang merobek lidahnya, bahkan sampai membunuh dirinya sendiri. Dia mati karena kenikmatan.
Saudara, dunia ini menawarkan banyak kenikmatan. Hari Minggu, ngapain ke gereja? Ini saya puji saudara, ini banyak orang Kristen ya di dunia ini yang berpikirnya ngapain ke gereja? Bisa golf, apalagi home entertainment sekarang, aduh ya, serba luar biasa. Ngapain susah-susah ikut membantu VBS, pulang kerja udah capek ya. Ngapain melayani Tuhan harus persiapan berjam-jam. Saudara, dunia ini menawarkan hal-hal yang begitu menarik, baik itu kenikmatan secara lidah, kenikmatan secara mata, secara tubuh, secara fantasi dan sebagainya. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita, semua itu akan berakhir. Yang kedua, saudara, apa yang membuat Demas, mantan rekan sekerja Rasul Paulus, meninggalkan Paulus? Disebutkan tadi di bagian berikutnya di ayat ke-10, karena Demas telah mencintai dunia ini. Nah, ini kata ini juga perlu saudara perhatikan. Paulus tidak bilang telah mencintai dunia, tetapi kata ini, ya. Dan memang bahasa aslinya saudara ada ini atau present world. Jadi dunia sekarang ini saudara lebih menarik dia daripada dunia yang akan datang, dunia yang kekal, dunia yang abadi. Nah, kita jangan sampai tergoda saudara oleh tawaran dunia yang sekarang ini saudara, yang menawarkan berbagai macam kenyamanan dan kenikmatan semu. Dan kemudian Paulus bilang meninggalkan aku. Nah, saya mencoba cari tahu kenapa Demas meninggalkan Paulus. Tadi yang pertama, karena dia telah mencintai dunia ini. Lalu apa yang kita bisa pelajari dari kata meninggalkan aku? Saudara, sebetulnya waktu Rasul Paulus dipenjara pertama kali, ya, itu Demas masih mendampingi saudara. Jadi waktu Paulus ditangkap kemudian di penjara, yang pertama saudara, itu Demas masih setia menemani. Tapi ketika dia dipenjarakan yang kedua kali, dan rupanya saudara pemenjaraan kedua kali ini begitu serius, sehingga dia ceritakan kepada Timotius, dia bukan saja dimasukkan penjara, tapi kedua tangan dan kakinya diborgol, lalu dimasukkan di penjara bawah tanah. Saudara, zaman itu kalau saudara baca sejarah, Kaisar Nero bertahta menjadi Kaisar Roma. Memang dia ini agak sinting, normal, haus kekuasaan dan cara berpikirnya itu gak bisa dipahami, ngawur gitu. Saudara, dia lihat, wah, orang-orang Yahudi ini kok gak suka ya sama orang-orang Kristen ya. Nah, karena dia ingin juga mendapat dukungan orang Yahudi, saudara, dia juga mulai memusuhi orang-orang Kristen. Orang Kristen dituduh, wah, bikin keonaran, dituduh karena kalau perjamuan itu mempersembahkan bayi sungguhan, dibunuh lalu darahnya diminum. Karena kan dalam perjamuan dibilang inilah tubuhku, inilah darahku, gitu ya. Itu orang-orang Kristen dituduh melakukan praktek mempersembahkan korban manusia, saudara. Lah, Paulus, saudara, yang menjadi pemimpin orang Kristen waktu itu, ini dianggap sebagai pemimpin gerombolan pengacau, saudara. Itulah sebabnya Paulus ditangkap, lalu dimasukkan penjara. Bukan cuma penjara saja, diborgol, saudara, kedua tangan dan kakinya. Kemungkinan dia dijatuhkan mati. Dengan cara apa? Ingat waktu Bible tadi, kepalanya. Makanya tadi bilang kan, di ayat ke-6, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan. Darah apa ini? Dia akan mau dijatuhkan mati. Nah, saudara, rupanya Demas saat melihat Paulus ini ditangkap, wah, gawat ini. Jangan-jangan aku juga ikut ditangkap. Ingat, karena dia juga merupakan salah satu pemimpin orang Kristen. Nah, para penafsir pendapat,
ada kemungkinan faktor lain dari Demas meninggalkan Paulus karena dia takut kesulitan, takut tantangan, dan takut penderitaan. Saudara, ketakutan ini juga bisa membuat orang Kristen meninggalkan Tuhan. Di Indonesia saja, saudara ingat setelah peristiwa Mei 98, tidak sedikit orang kemudian berganti, saudara, agama. Karena apa? Takut, saudara. Takut. Nah, kita di sini, saudara, ya, saat ini sih belum sampai terjadi penganiayaan secara fisik. Tapi jangan saudara harap bahwa kita pun di sini lepas dari tekanan. Firman Tuhan sudah menubuatkan akan datang hari-hari yang sulit, hari-hari yang berat. Yesus sendiri bilang, kamu akan ditangkap, kamu akan dianiaya dan dibunuh oleh karena namaku. Bahkan di Injil Yohanes, Tuhan Yesus ini dengan terus terang berkata, akan tiba saatnya orang yang membunuh kamu menyangka mereka sedang mengabdi kepada Allahnya. Ingin saya. Saat ini bagaimana dengan kita di sini? Saudara, ada yang menonton film Expel? Bernstein? Kalau belum, saudara, tonton film itu, pinjam di library. Bila perlu dengan anak-anak saudara. Ini bukan film Kristen, saudara. Yang membuat film ini orang Yahudi, ekonom. Bernstein, orang pinter tapi juga aktor, saudara. Jadi bisa lucu, saudara. Rupanya dia tuh tergelitik dengan apa yang dia dengar, apa yang dia perhatikan. Loh, katanya Amerika ini negara yang menekankan freedom. Tapi kenyataannya kok yang namanya di kampus, di university, kebebasan berpikir ternyata dibelenggu, saudara. Lalu dia mulai mewawancarai, saudara, profesor-profesor yang dikeluarkan dari sekolahnya. Kenapa? Karena meragukan teori evolusi. Profesor-profesor ini ada 2 PhD, saudara, di bidang kimia, di bidang astronomi. Ketika di papernya, ini paper akademis, mulai meragukan, wah ini teori Darwin, ada kelemahan seperti ini, tidak berbicara tentang iman Kristen, saudara. Cuma meragukan itu saja. Dengan berbagai cara, profesor-profesor ini juga jurnalis yang membuat perdebatan antara intelligent design dengan teori evolusi. Dia bukan orang beragama, dia juga orang Jewish, dikeluarkan. Di situ Bernstein melihat, wah, apa yang terjadi di Amerika. Orang-orang yang tidak setuju dengan teori evolusi, singkirkan. Padahal teori dari Darwin ini banyak kelemahan dan kekurangan. Bagaimana dengan orang yang tidak setuju dengan pernikahan sejenis, saudara? Akan tiba waktunya. Bahkan sekarang ini sudah kita sering mendengar, saudara, tuduhan-tuduhan kepada kita yang tidak setuju dengan praktek itu. Kita dianggap apa? Pembenci. Kita dianggap ignorant dan sebagainya. Padahal pernah saya mengajar saudara untuk membenci orang gay. Saudara bisa melihat, saya justru mengingatkan kita harus mengasihi mereka. Ya, musuh saja Tuhan ajarkan untuk mengasihi, tapi kita tidak setuju dengan praktek itu. Tapi dunia, saudara, pokoknya yang tidak setuju dengan mereka hari ini, kita itu sudah mulai dituduhkan berbagai macam hal yang sebetulnya tidak benar. Saudara, ini baru permulaan. Jangan saudara kaget kalau mungkin satu hari saya bisa ditangkap, saudara, masuk penjara karena saya mengkhotbahkan bahwa pernikahan gay itu salah. Ini sudah terjadi, saudara. Hamba Tuhan masuk penjara karena mengkhotbahkan gay marriage tidak sesuai dengan Alkitab. Puji Tuhan, saya kemarin menghadiri sidang raya di Puerto Rico. Saya tanya pada pemimpin-pemimpin mereka, bagaimana pandangan Gereja Baptis Amerika terhadap pernikahan sejenis? Mereka bilang, kita tidak setuju karena tidak compatible dengan biblical teaching. Tapi hari ini sudah mulai banyak gereja sudah kompromi. Kompromi karena apa? Tekanan, saudara. Bahwa itu mulai dari orang ateis, dari tokoh-tokoh sekuler, dari sekolah, anak-anak kita yang di public school, saudara, siap-siap.
Boleh dikata saudara, anak-anak kita grow up di public school, percaya evolusi. No matter kita orang tuanya mengajarkan kekristenan, kalau orang tua itu tidak membekali ya, dengan iman, dengan pengetahuan yang benar, anak kita menerima begitu saja. Termasuk juga dengan pernikahan gay, saudara. Karena indoktrinasi ini begitu sistematis, begitu kuat, saudara. Saudara, akan datang masanya di mana orang akan berpaling dari kebenaran. Oleh karena apa? Takut. Demas meninggalkan Tuhan. Kenapa? Takut. Sebab itu saudara, kalau saudara membaca surat 2 Timotius, nasihat Paulus kepada Timotius apa saudara? 2 Timotius 1 ayat 7 kita baca. Ini relevan, kita lihat kaitan-kaitannya. Kenapa ini penting disampaikan pada Timotius? Karena rupanya Timotius ini juga mulai ada rasa takut, saudara. Dia masih muda. Melayani di satu gereja yang di kota besar, banyak pressure, banyak sekularisme. Paulus ingatkan kepada Timotius, 2 Timotius 1 ayat ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan dan juga apa? Kasih dan ketertiban. Saudara, ada kata kebencian di sini? Tidak. Sekali lagi yang ditekankan apa? Kasih. Kasih yang membuat kita berani menyatakan kebenaran. Ini keberanian yang bukan dari kita memang hatinya besar semata, tidak. Kita berani karena kita tahu itu yang benar, itu yang baik, itu yang bermanfaat, itu yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan rencana Tuhan yang indah. Yang ketiga, saudara, kembali lagi, apa yang membuat Demas meninggalkan Petrus, meninggalkan Paulus? Yang pertama tadi apa, saudara? Mencintai dunia ini. Yang kedua, karena dia takut. Yang ketiga, sebutkan di ayat ke-10, saudara, bagian terakhir, ia telah berangkat ke Tesalonika. Saudara, ini bukan kebetulan Paulus menyebut Tesalonika. Di mana Demas waktu Paulus dipenjarakan waktu itu? Dia sudah ada di Tesalonika. Saudara, Tesalonika waktu itu sudah menjadi kota yang besar. Perkirakan penduduknya ada 200.000. Penuh dengan keramaian, pusat perdagangan, banyak hiburan di sana. Rupanya saudara, Demas lupakan karya Tuhan, kasih Tuhan yang sudah dicurahkan kepada dia. Dia bahkan meninggalkan Paulus yang sebentar lagi dijatuhi hukuman mati. Dia lebih suka ke Tesalonika untuk menikmati kehidupan dunia di sana. Rupanya kesenangan dunia itu menarik hati Demas demikian rupa. Dia mau menikmati kehidupannya di bumi ini seperti filsafat ya, orang ya kecil di manja-manja, remaja foya-foya, sudah besar kaya raya, tua bahagia, mati masuk. Kok enak? Ya pikir begitu saudara. Beda dengan Paulus. Fokus Paulus apa tadi? Kepada kasih. Berbeda dengan Demas. Kalau Demas takut menghadapi penderitaan, mengalami penganiayaan. Paulus saudara, kita sudah belajar bagaimana ketika dia mengenal Kristus. Dia bilang, dulu yang tak bangga-banggain itu sekarang aku anggap sampah karena pengenalanku akan Kristus. Sehingga apapun yang terjadi atas dirinya, dia siap. Dia mendapat kekuatan dari Tuhan. Tuhan sudah berjanji, anugerahku cukup bagi kamu,
Sebab di dalam kelemahanmu kuasaku makin menjadi nyata. Tuhan memang sungguh memberikan dia kekuatan sampai titik terakhir kepalanya dipancung, saudara. Tidak ada kata-kata penyesalan, tidak ada kata-kata kekecewaan dari Paulus. Bahkan sudah bisa baca tadi kalimat-kalimat di akhir hidupnya menunjukkan bagaimana dia dengan setia mengikut Tuhan, seperti orang mengikuti lomba lari, saudara. Saya kira cuma Lumbung yang pernah ikut lomba lari ya. Cuma di sini ada yang lain lagi pernah ikut lomba lari. Om Hori pernah? Tidak pernah. Saudara, waktu kita ikut lomba lari, start itu penting nggak? Penting juga, saudara ya. Tapi startnya walaupun sudah lari kenceng, tapi ketika di tengah perjalanan saudara mulai, aduh kok capek, mulai kendor, saudara ya, ketinggalan sama yang lain. Yang paling menentukan siapa? Atau apa? Garis akhir. Paulus, saudara, puji Tuhan. Startnya dia baik, saudara. Tapi dia bilang apa? Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Dia setia sampai akhir. No matter what happens to him. Dia setia sampai akhir. Sayang Dimas, karena ketakutan, karena kesenangan dunia itu membuat dia berhenti di tengah jalan. Saudara, Paulus hatinya diarahkan kepada panggilan yang lebih mulia. Bukan panggilan Tesalonika, tapi panggilan apa? Mahkota. Sudah baca lagi tadi ayat ke-8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil. Bukan Nero hakim yang adil. Nero bisa sewenang-wenang menyalahgunakan kekuasaannya. Paulus percaya hakim yang adil adalah Allah semesta alam, dan dialah yang akan memberi reward, memberi penghargaan kepada dia pada harinya. Jadi Paulus di sini memberitahu kita, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Berarti ini juga untuk saudara dan saya, saudara. Memang mengikut Tuhan tidak mudah. Kadang kita mencucurkan air mata. Memang melayani Tuhan juga tidak mudah. Kadang kita kecewa dan discourage. Sudah mungkin melayani Tuhan dengan setia, berkorban waktu, tenaga, harta, tapi tidak ada apresiasi. No one say thank you to you. Tidak mudah itu. Tapi ingat, semua yang kita lakukan untuk Tuhan, pada akhirnya hakim yang adil melihat, memperhitungkan itu semua. Saudara, Tuhan mau kita setia. Sebagai penutup, saya ceritakan pengalaman Senator Mark Hatfield ketika mengunjungi Mother Teresa di Calcutta beberapa waktu yang lalu. Saat itu dia mengunjungi tempat yang namanya House of Dying, di mana saudara, anak-anak yang sudah hampir mati, anak-anak yang dibuang oleh orang tuanya di saat-saat terakhir hidup mereka, dibelai, disuapi, dipeluk, sehingga anak itu boleh mati dalam keadaan lebih terhormat. Orang-orang miskin, saudara, antri untuk mendapat perawatan kesehatan. Orang-orang kusta, orang-orang sudah dibuang oleh keluarganya sendiri, ditampung di tempat itu dan dilayani dengan penuh kasih. Saudara, pelayanan ini tidak mudah. Bukan saja melelahkan secara fisik, tapi juga secara emosi. Kalau kita lihat anak sekarat itu aja, saudara, bayangin sedihnya kayak apa. Ini bukan cuma satu anak, bisa ratusan anak, saudara, sekarat, buang begitu saja. Orang-orang miskin
badannya tinggal tubuh saudara mau mati. Melayani orang seperti itu tidak mudah, saudara. Sehingga Mark Hatfield bertanya kepada Mother Teresa, how can you bear the load without being grasped by it? Mother Teresa menjawab, my dear Senator, I'm not called to be successful. I'm called to be faithful. Itulah yang Tuhan mau, saudara. Setia. Saudara baca Matius 25 tentang nanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Perumpamaan-perumpamaan yang Yesus ajarkan di pasal itu bicara tentang apa? Setia. Di pasal 25-23 misalnya, Yesus buat perumpamaan ini bicara tentang seseorang ketika tuannya datang, saudara, walaupun cuma 2 talenta, tidak banyak saudara yang dia hasilkan, tapi Yesus memuji dengan pujian yang sama dengan mereka menghasilkan 5 talenta. Pujian Yesus apa? Di ayat ke-23 dari pasal 25. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau sudah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Tidak berhenti sampai di situ. Rewardnya apa? Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Saudara, iman, pelayanan, pemberian untuk Tuhan tidak sia-sia. Setialah sampai akhir. Amin. Kalau Pak Bruce bisa pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam surga, sekali lagi Tuhan terima kasih atas firman